Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya harap kabar Anda luar biasa baik karena ada informasi inspiratif yang akan saya bagikan untuk Anda berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif di Bali. Bicara soal ekonomi kreatif, beberapa tahun terakhir ini pemerintah sedang mendorong, gencar-gencar mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif agar terus meningkat supaya tidak bergantung pada sumber daya alam. Nah, kenapa bicara soal Bali? Kalau Anda mendengar kata Bali, yang terbayang dalam benak Anda pasti adalah pariwisatanya, bukan? Tapi siapa yang tahu ternyata di Provinsi Bali ada sebuah kota, Kota Denpasar, yang ternyata luasnya paling kecil dan minim, kalau saya bisa sebut miskin sumber daya alam. Tapi rupanya perkembangan ekonominya sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Karena ternyata berfokus pada ekonomi kreatifnya. Bagaimana Denpasar mampu berkembang dengan ekonomi kreatif? Saya akan tanyakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami hari ini. Halo Pak Raimantra, Wali Kota Denpasar. Apa kabar Pak? Baik sekali. Baik sekali. Sudah siap saya tanya-tanya? Oh ya. Siap ya? Boleh. Baik. Nah, selain Wali Kota Denpasar, Pak Raimantra, kita juga kehadiran dua orang pebisnis muda, pengusaha muda di bidang fashion dan juga kuliner. Nah, kalau fashion ada Mbak Sinta Krisna. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Kabar baik ya. Ini berfokus pada fashion kebaya khususnya Kebaya di Kota Denpasar. Nah, yang satu lagi dari Kabupaten Bangli, masuk dalam Provinsi Bali, ada Bapak Komang Sukarsana. Betul ya, Pak Komang? Ya, betul. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan tanya-tanya kepada mereka bagaimana pengalaman mereka membangun bisnis ekonomi kreatif. Pertama saya ke Pak Raimantra dulu deh. Pak Raimantra mungkin tadi tertarik soal Kota Denpasar. Yeah. Kecil, miskin sumber daya alam, tapi fokus pada ekonomi kreatif. Yeah. Bagaimana pengembangannya sekarang? Oh ya, ekonomi kreatif sekarang ini 5 tahun terakhir ini saya rasa sangat berkembang baik di Kota Denpasar. Terutama itu masalah digitalisasi, masalah fashion, masalah food, masalah film juga ya, fotografer, dan juga masalah riset and develop, penelitian ya, masalah penelitian ini sebenarnya yang paling jarang dibicarakan ya. Ini sangat berkembang dengan baik di Denpasar, bahkan tenaga kerja pun banyak diserap di sana. Boleh diceritakan Pak, seberapa besar sih efek dari ekonomi kreatif Ya. ini terhadap pertumbuhan ekonomi Denpasar? Saya rasa efek, nah ini yang belum saya dapat pasti untuk menghitung ya. Kalau kita melihat sekarang, itu pertumbuhan daripada realita di lapangan ya. Ya. Terjadinya klaster-klaster tentang adanya distro-distro baru ya, artinya orang yang menjual kaos-kaos yang sangat kreatif, adanya tumbuhnya juga kedai-kedai kopi ya. Di sana juga kita melihat ada klaster-klaster wilayahnya. Terus tumbuhnya juga adanya resto-resto yang baru ya. Dan banyak juga fotografer yang banyak yang menampilkan, dan sekarang sedikit-sedikit sudah menggunakan fotografer ya. Ya, kalau bukan hanya wedding aja ya dia menggunakan fotografer. Jadi saya rasa itu sudah merupakan suatu kegiatan yang sangat baik. Di samping itu juga kita melihat masalah digitalisasi ya, masalah animasi, terus masalah aplikasi itu berkembang, masalah fashion, ndeknya juga berkembang. Karena kita konsep di Denpasar itu kreatif itu berbasis budaya yang mereka miliki. Kreatif berbasis budaya. Jadi nggak asal kreatif ya? Jadi ya saya rasa kita harus memiliki identitas ya. Kreatif itu harus memiliki identitas, contoh aja, contoh. Nah, baju yang kita pakai ini kan ndek ya. Jadi kita sama-sama pakai ndek. Ini mungkin ndek ini kalau zaman dulu mungkin kalau nggak orang yang orang pegawai negeri atau orang yang formal tuh baru boleh pakai itu, yang lain. Di Bali ya. ini terkenal dengan pakaian pegawai Pak ya? Ya, pakaian pegawai apa. Ini sekarang begini, ini harus mampu dia menjadi suatu produk yang memang dia kualitas, tapi dia istilahnya apa ya? Beradaptasi, modis lah istilahnya. Nah, ini mungkin nanti di fashion yang ditanyain itu ya. Ya. Jadi sekarang gimana caranya kita mengembangkan ndek ini ya, selain itu sebagai pakaian untuk formal, juga informal seperti batik ya, kelihatan berbatik seperti itu. Dan akhirnya juga ada tercipta suatu produk ndek patra namanya di Denpasar. Itu yang bagus sekali, ini yang sangat terkenal sekali di nasional maupun di mancanegara. Ndek patra ya? Ya, ndek patra. Jadi prosesnya seperti itu, mereka sudah ada pengembangan seperti itu. Baik, nah sebelum saya jauh lagi, saya mungkin mau tanya juga Pak, kenapa sih Kota Denpasar ini akhirnya berfokus pada ekonomi kreatif? Memang menjanjikan? Ya, satu hal ya, memang kalau kita lihat, kalau dengar Bali itu pasti ada pariwisata budaya di sana ya. Pariwisata budaya itu saya rasa juga harus kita dampingi dengan
faktor ekonomi lain, karena pariwisata itu kan sangat rentan ya, kayak erupsi, contohnya erupsi Gunung Agung ya, atau penyakit atau apa segala macam itu akan itu akan membuat kondisi yang kurang baik dengan pariwisata itu sendiri, karena persaingannya juga sangat ketat ya dengan tetangga kita baik Malaysia maupun Thailand. Dari itu kita juga harus berpikir sekarang bagaimana kita memeratakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, ya, terutama ya UMKM itu sendiri. Jadi ya di sini salah satu jalan yang kita harus ambil, gimana caranya kita menumbuhkan ekonomi kreatif sebagai pendamping daripada ekonomi pariwisata itu sendiri, pariwisata budaya sendiri. Dan kalau ini UMKM dan ekonomi kreatif ini berkembang dengan pesat ya, ini saling menopang, dan juga kalau pariwisatanya lemah, ini juga akan masih bisa kuat ya. Sehingga kekuatan daya tahan ekonominya semakin stabil. Ya, semakin stabil ya di sana. Baik. Itu pemikiran kita. Nah, ini menarik Pak, karena biasanya orang nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Bapak sudah menerapkan ekonomi kreatif ini di Denpasar. Ya. Ada tidak sih pengaruhnya terhadap secara jumlah begitu Pak terhadap perekonomian Kota Denpasar? Mungkin membantu menopang atau seperti ya, pertumbuhannya tuh apa namanya ya? Tingkat pertumbuhan ekonominya itu sebentar ya. Kalau nggak salah di sini ada sekitar hampir 0,31% mereka memberikan kontribusi pertumbuhan ya. Jadi ini saya rasa angka yang sangat signifikan di angka pertumbuhan 6-7%. Ya, mereka sudah hampir 1%, di sini kan sudah sangat baik sekali. Dan ini kan baru berkembang, baru 5 tahun sekian ya. Iya, baru 5 tahun betul. Kalau pariwisata budaya kan sudah hampir puluhan tahun ya, betul. udah puluhan tahun. Dan kalau ini memang sama-sama kuat nanti ya. Saya rasa income per kapita masyarakat itu akan semakin kuat. Di Bali itu atau Denpasar itu tidak sulit saya rasa untuk mengembangkan ekonomi kreatif, karena mereka sudah punya talent untuk masalah seni. Terutama yang paling berkecimpung adalah anak muda, betul Pak? Ya, anak muda yang menjadi sasaran kita. Karena mereka yang memiliki suatu karir yang panjang, masa depan yang panjang, dan juga ide kreatif yang sangat tinggi. Sekarang ini generasi Z ini bisa mengalahkan generasi yang lain. Apalagi dengan aplikasi yang demikian mudahnya, mereka bisa mengalahkan bisnis konvensional yang sudah ada. Apalah kita yang generasi Y Pak ya. Nah, ngomongin soal generasi Z dan anak muda, pengusaha muda, tadi Bapak juga sebutkan di Denpasar yang paling banyak kuliner dan juga fashion. Betul ya Pak ya. Saya mau tanya sama Mbak Sinta deh, karena Mbak Sinta tadi kebetulan di bidang fashion. Mau tanya-tanya dulu soal bisnisnya. Kenapa sih kok ngambil bisnis fashion di Bali? Emangnya cukup berkembang? Kalau untuk tertarik menekuni fashion itu, saya rasa siapa yang nggak tertarik untuk being fashionable gitu dulu ya Mbak ya. Karena fashion itu style gitu, gaya hidup, dimana kita bisa berbicara melalui hanya gaya berpakaian saja, orang sudah mengerti siapa diri kita. Dan untuk peminatnya itu para fashionista tuh luar biasa banyak gitu Mbak. Dan mereka gila gitu, adiktifnya tuh tingkat tinggi gitu. Mungkin sekian persen dari pendapatannya dia curahkan ke sana. Dan saya lihat itu peluangnya sangat besar, jadi saya lihat sangat menjanjikan. Selain lagi saya memang lahir di Bali, mungkin ya fashion itu is art gitu kan. Jadi seninya itu luar biasa kental, mungkin ada juga panggilan darah, dan memang kita besar di Bali yang sangat kental dengan seni, jadi luar biasa menantang. Kita bisa berkreativitas dan segala macamnya, dan bisa making money. Dan ya untuk sebagai seorang seperti saya, hanya seorang ibu rumah tangga gitu, bisa kan tidak mengganggu kesibukan kita lah untuk ini. Nah, ini kan ngomongin ekonomi kreatif, bicara soal ekonomi kreatif. Apa sih yang kreatif dari fashionnya Sinta Krisna? Ada nggak sih mengangkat kearifan lokal Bali di dalam fashionnya Sinta Krisna? Terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan, saya itu desainer kebaya gitu ya Mbak ya. Kebaya, core saya itu bisnisnya kebaya yang modifikasi. Nah, karena memang kebaya itu adalah baju tradisional daerah Bali, tentunya saya harus memadankan dengan kain bawahan yang selalu dengan menggunakan kain-kain tenun khas Bali seperti endek dan songket dan segala macamnya. Sehingga saya tidak langsung mengangkat kearifan pastinya lokal. Mbak, harus, karena kebaya masih di bawahnya rok. Ya kan, jadi mesti pakai kain Bali gitu. Betul. Jadi di dalamnya dimasukkan beberapa inovasi-inovasi. Iya, tentunya karena memang core-nya memang modifikasi, dan memang orangnya agak sedikit liar dalam berekspresi gitu ya. Jadi tentunya semuanya pasti saya combining dengan lace, dengan apalah material Prada, pernak-pernik kecil sulam begitu. Jadi itu semua ide datang dari mana sih Mbak? Ide,
Kalau ide itu memang kadang-kadang kalau memang kita punya jiwa seni itu memang datang dengan sendirinya. Dari mana aja ya? Dari mana aja. Dari kita melihat suatu fenomena aja sedikit kita bisa, oh ini ada ide nih, kita buat koleksi gitu. Nonton film dikit ada ide gitu. Tapi memang tidak dipungkiri sekarang yang namanya informasi kan sangat pesat. Betul. Kita bisa yang namanya dari TV, sosial media atau segala macamnya itu sangat memberikan kita inspirasi gitu. Ya. Dan untungnya didukung juga oleh Wali Kota Denpasar Oh, tentunya pasti. untuk fashion dan juga Sangat. kuliner. Nah, ada satu lagi Pak Komang yang belum saya tanyain di segmen satu ini. Nanti saya akan berbincang banyak karena beliau ini ternyata adalah hebat, berbisnis di bidang kopi dan pernah diundang loh sama Presiden kita Joko Widodo untuk ngopi bareng di Istana Presiden. Keren kan? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Haha, saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih memperbincangkan soal pengembangan ekonomi kreatif di Bali. Harus dipantau betul-betul, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Salah satunya Pak Komang Sukarsana. Ini datangnya dari Kabupaten Bangli. Beliau adalah pengusaha muda di bidang kuliner khususnya kopi. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa beliau sudah pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk datang ngopi-ngopi bersama dengan Presiden tadi ya Pak ya. Betul ya Pak Komang ya. Nah, sebelum saya tanya soal pengalamannya di istana, begitu, saya juga mau tanya dulu dong bisnis kopinya dan hubungannya dengan ekonomi kreatif. Kalau kopi, di mana kreatifnya sih? Baik Mbak, salam pemuda petani muda keren. Salam Nah, pemuda jadi petani muda keren ya? Iya, karena saya lebih condong orang bilang saya itu petani. Oke, jadi bukan pebisnis? Pebisnis itu nomor 2. Baik. Jadi di Bali kita memiliki kopi yang sangat enak. Kopi Arabica yang tumbuhnya di dataran tinggi Kintamani. Jadi ini merupakan salah satu perkebunan unggulan Provinsi Bali. Karena memang memiliki cita rasa khas, ada lemoninya atau rasa jeruknya. Jadi kalau berbicara masalah kreativitas, bahwa bisnis kopi ini bisa kita create dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana cara berbudidaya yang bagus, cara pengolahan, sampai cangkir pun bisa. Dan saat ini di dunia kopi itu sudah menjadi semacam lifestyle. Gaya Jadi, hidup ya? Gaya hidup. Nah, ya. itu bisa kita lihat di perkotaan. Jadi banyak anak-anak muda yang sekarang itu hanya datang ke Starbucks atau datang ke gerai kopi hanya untuk berfoto. Nah, kalau dulu biasanya kan yang ngopi itu yang tua. Nah, kalau ngopi itu tua, tapi sekarang sudah berbeda. Nah, dengan menjamurnya bisnis perkopian khususnya di hilir, tentu ini merupakan sebuah berkah bagi para petani khususnya yang ada di Kintamani, karena di sana kurang lebih ada sekitar 3.800 petani kopi. Oke, banyak ya? Iya, jadi bisnis kopi ini sebetulnya di hulunya, di budidaya kita juga bisa menjadi sebuah sekolah atau edukasi. Nah, bagaimana cara mangkas pohonnya supaya pohonnya itu enak dipandang, menghasilkan produksi yang tinggi. Nah, kami juga sempat bersekolah di Puslit Koka Jember. Yang kedua, sekarang banyak ada sekolah-sekolah barista, bagaimana caranya menyeduh kopi. Nyeduh, hanya untuk nyeduh. Itu perlu nyeduh sekolah. aja ada Iya. sekolahnya. Nah, ada juga sekolah roasting, itu hanya untuk menjadi tukang sangrai kopi. Tentu ini Saya tukang ya? Iya, tukang kopi. Jadi tentu ini merupakan sebuah bisnis yang menurut saya ini sangat kreatif. Kita bisa menentukan di segmen mana kita akan bermain. Artinya dari hulu sampai hilir ini rangkaiannya sangat panjang sekali. Kalau Pak Komang sendiri bermain di mana? Kalau saya sendiri lebih banyak mainnya di hulu sampai hilir. Jadi hulu Hampir sampai semua, hilir? iya. Semua dong berarti. Semua. Borongan. Dan peluangnya bagus untuk masyarakat sekitar. Peluangnya bagi masyarakat sangat bagus karena di sini kan bisnis ini jarang sekali diminati oleh warga lokal khususnya pemuda, apalagi dari pegunungan Kintamani, karena biasanya kan anak muda enggan untuk menjadi petani. Nanti mereka lebih tertarik tinggal di kota, habis sekolah kerja di kantoran atau menjadi PNS. Nah, ini kan sebuah fenomena sebetulnya, apalagi di Bali ini kan kita memiliki banyak sekali potensi pertanian, sehingga ke depan bagaimana kita harus mengarahkan anak-anak muda yang dari pedesaan yang memiliki potensi itu untuk balik ke kampung untuk menjadi seorang petani muda keren. Petani muda keren ini adalah petani yang memiliki jiwa entrepreneur. Artinya boleh orang tua kita petani, tapi kita membantu menjualkan hasil-hasil produk yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh orang tua kita sendiri. Sehingga kesannya menjadi petani itu berbeda. Karena di negara-negara tetangga itu petaninya itu semuanya keren. Petaninya pakai dasi. Ya, pakai dasi ya. Iya. Keren aja nggak cukup biasanya Pak Komang. Selain keren harus balik modal juga. Balik modal nggak kopinya? Nah, jadi tentu seperti tadi karena ini merupakan bisnis, jadi ketika kita create sebuah produk dengan dikemas, dengan diolah yang sangat bagus, tentu nilai value-nya juga akan bagus. Sehingga secara tidak langsung ini saya dalami sekitar dari tahun 2013, 13 saya startnya, ternyata ini sangat benar-benar memberikan kontribusi yang bagus lah. Artinya dari kopi saya bisa menghidupi anak, istri,
dan juga bisa berlibur. Ikut dong saya berlibur. Asik. Sebelum ngomongin berliburnya, boleh cerita sedikit juga dong Pak Komang soal pengalaman diundang oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Jadi kemarin kebetulan kami merayakan internasional kopi ya. Nah itu di Istana Bogor. Oke. Dan secara mengejutkan ini sebuah berkas juga buat saya. Ternyata saya mendapat undangan untuk ngopi bareng bersama Pak Presiden. Satu-satunya dari Bali ya katanya. Untuk petani mudanya ya dari Bali. Jadi ngopi bareng ngomongin apa tuh? Jadi di sana kita disuguhin kopi. Setelah itu kita ngobrolin terkait dengan masa depan perkopian nasional. Iya, jadi di sana diundang dari pihak petaninya, dari ahli kopinya, dari ahli mesinnya, dan juga dari perusahaan-perusahaan kopi. Jadi semua stakeholder yang berhubungan dengan kopi diundang ke sana hanya untuk bicarain kopi. Hanya untuk bicarain kopi, sehingga kopinya bisa kemana-mana jadinya ya. Tidak hanya di Bali, juga di nasional, bahkan juga ke internasional. Mudah-mudahan nanti. Saya balik lagi ke Pak Raymantra deh Pak, bicara soal ekonomi kreatif Pak. Ternyata banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang tekadnya kuat, niatnya juga tinggi sekali dan perlu diakomodir. Di Denpasar, bagaimana sih Pak menanggapi anak-anak muda yang antusiasnya tinggi sekali itu? Jadi begini ya. Jadi kita punya program itu seperti ekonomi kreatif itu ya. Jadi seperti Pak Komang ini. Dan antusias masyarakat anak-anak muda ini besar ya. Tapi jangan hanya sebatas kita melemparkan ide program itu lantas mereka dilepas begitu saja. Nah, sedangkan kita itu ingin mereka berhasil. Nah, kita harus membuat satu mekanisme mempermudah akses mereka untuk mencapai tujuan mereka itu. Seperti misalnya? Dalam artian bahan bakunya kita harus bisa juga membantu mereka kalau mereka memang kekurangan bahan baku atau kesulitan bahan baku. Yang kedua, teknologinya, alatnya ya, ini juga kita harus bisa bantu mereka. Yang selanjutnya juga permodalannya. Di sini permodalannya kita harus kita bantu, termasuk perizinannya dan juga masalah marketnya. Nah ini masalah perizinan ya. Kita sekarang sudah ada perizinan izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil. Itu ada di setiap kecamatan. Spesialnya apa tuh Pak? Jadi Pak Camat itu bisa mengeluarkan izin di sana ya. Jadi kalau umpama mau buka gerai kopi yang modalnya nggak lebih daripada 100 juta, di bawah 100 juta lah atau 5 juta itu jadi nggak perlu harus rumit-rumit ya. Jadi harus ada keterangan dari kepala desa di sana dusun bahwa kantor camat 1 jamnya udah selesai. Habis itu nanti izinnya di kecamatan ini ada ada linknya ke Bank BRI untuk masalah KUR. Jadi kalau mereka kalau mereka itu sudah di visible ya, BRI ini sudah melihat visible segala macam dari 25 juta itu akan keluar. Jadi akses permodalan, akses izin itu dipermudah. Dan mereka juga komunitas-komunitas ini kebetulan kita sudah punya badan kreatif ya, mengumpulkan mereka komunitas-komunitas ini ya. Kita harus buatkan mereka seperti event atau memang kalau ada acara-acara memang seperti pameran atau apa, ya kita harus bantu, kita dorong karena kita mendorong mereka. Ini kan memperkenalkan untuk tumbuh dulu ya. Ini mereka baru tumbuh ya kita harus dorong mereka seperti itu. Nah ini yang kita persiapkan secara detail dan juga inklusif di Kota Denpasar. Oke, tadi Bapak sebutkan akses harus dipermudah. Ada kemudahan di kecamatan yang bisa diakses oleh para pengusaha muda. Kemudian juga Bapak menyiapkan wadah, gitu ya Pak ya. Berarti komunitas ini juga sangat penting dalam ekonomi kreatif. Oh iya. Jadi istilahnya kalau kita memang bisa untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak muda ini, otomatis anak-anak muda ini kan menjadi yang entrepreneur ya. Kita memiliki di sini program juga lomba wirausaha muda setiap tahunnya. Kalau sudah mereka sudah berkenan dengan hal tersebut, ini berarti kita sudah banyak bisa memutus angka pengangguran di tingkat muda. Betul, betul. Jadi komunitas ini untuk menggelorakan juga semangat itu ya Pak ya. Karena kreatif ini harus dimulai dari mereka usia dini ya. Karena mereka harus melatih antara otak kanan dan otak kiri itu ya. Ya mungkin mulai SMA sudah diajarkan entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi ekonomi kreatif itu akan tumbuh dan berkembang nanti di sana. Jadi nggak boleh putus begitu aja. Jadi mereka begitu mereka sudah universitas atau mereka ingin ada suatu penterjemahan idenya dia ya,
kita sudah tawarkan ekonomi kreatif di sana. Baik, itu ya Pak ya. Jadi Iya. anak-anak sudah sejak dini harus kenal dengan namanya ekonomi kreatif. Iya. Kita harus jeda dulu sebentar Pak. Kita Boleh. sambung lagi nanti di segmen ketiga. Karena kita akan tanyakan kepada pengusaha-pengusaha muda ini gimana sih tantangannya bergelut usaha ekonomi kreatif. Terutama juga kepada Pak Remantra ya. Bagaimana menangani tantangan-tantangan tersebut. Tetap Iya. bersama kami. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya pemirsa, kalau tadi kita terputus bicarakan soal bagaimana anak-anak muda sudah diinformasikan soal ekonomi kreatif, dikenalkan dengan ekonomi kreatif karena dari mereka lah nanti ekonomi kreatif akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pak Remantra mungkin boleh dilanjutkan yang tadi Pak ya. Kita bicara bahwa ekonomi kreatif itu digerakkan oleh masyarakat, oleh anak-anak muda, betul ya Pak ya? Dan di Denpasar sendiri rata-rata sebagian besar anak muda. Oh iya. Yang menggerakkan hal tersebut. Nah, saya mau tanya kesempatannya ke kancah internasional. Kayaknya nggak cukup kalau di Bali saja Pak ya, apalagi nasional. Kita juga mau tanya, ada tidak sih kesempatan ke internasional? Aduh, ini saya sangat senang ya bisa jawab ini. Kenapa? Dari dulu nggak sempat-sempatnya jawab ini. Jadi dari beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan kami ya di pemerintah dan juga tingkat partisipasi daripada anak-anak muda ini ya untuk masuk ke dalam ekonomi kreatif ini sendiri ya.
ada beberapa hal yang memang sangat membanggakan. Ya, ini diantaranya ini satu ya. Ini ada dia itu modifikasi motor ya, Keduk namanya, Keduk Garage ya. Dia di sini ini dia menjuarai juara dunia dia. Juara dunia. Untuk modifikasi itu ya. Jadi kalau nggak salah akhir November nih mereka berangkat ke Yokohama untuk apa namanya, untuk memperlihatkan. Jadi produknya udah masuk pasaran luar negeri ya. Internasional. Terus juga dalam bidang film, dokumenter. Denpasar itu kan dia salah satu kota yang tergabung dalam Organization World Heritage City. Itu tergabung kalau nggak salah sekitar 279 kota-kota sedunia. Baik. Ya, itu ada kompetisi setiap tahun. Masalah foto ya maupun masalah film dokumenter. Ya, dari 200 peserta itu disaring jadi 19. Mereka itu ada yang menjuarai peringkat 7 dan peringkat 4 kemarin. Dari 200-an kota itu ya Pak ya? Kemarin waktu World Congress kemarin di Jeongju di Korea itu diputar semua. Itu saya rasa ini suatu hal yang sangat mengembirakan ya. Betul. Mengembirakan ya, meskipun mereka belum bisa berproduksi secara ekonomi mungkin. Tapi daripada itu mereka sudah bisa untuk muncul. Dan lagi satu, di dalam riset, anak-anak kita kan banyak yang riset ya. Riset ini kita sudah siapkan mereka rumah pintar kayak co-working space nanti untuk mereka di sana. Ini mereka sudah banyak sekali mendapatkan medali di olimpiade riset internasional, kayak di Portugal, kayak di India kemarin, terus di Jepang ya. Itu artinya sangat membanggakan sekali. Kemarin waktu Hari Sumpah Pemuda saya apresiasi semuanya. Iya. Karena saya dalam hati saya di sini, wah ternyata ini baru kita bisa lihat sekarang ini anak-anak kita memang pintar dan memang kreatif. Dan jika difasilitasi. Ya, artinya harus kita fasilitasi. Betul. Karena kita punya program, kita harus membuat mereka itu lebih mudah untuk mencapai aksesnya. Pemerintah bertugas untuk memberi akses. Akses ini harus kita tata sedemikian rupa sehingga mereka itu bisa melewati itu dengan mudah dan memberikan dorongan kepada mereka. Sekarang tinggal mental mereka aja. Mental mereka saja. Ya. Saya senang dengarnya begitu karena dari tadi ternyata banyak yang berprestasi sampai ke luar negeri, yang indah-indah soal ekonomi kreatif. Masa nggak ada sih tantangannya? Saya mau tanya sama pengusahanya dulu, Pak Roy ya. Saya bergeser dulu ke mungkin Mbak Sinta Krisna dulu, Mbak Sinta dulu. Saya mau tanya tantangannya nih. Tantangannya selama bergelut di bidang ekonomi kreatif ada nggak? Kalau tantangannya pasti banyak banget ya Mbak ya, apalagi kreativitas kita itu kan ketika kita muncul, kita terjemahkan dalam suatu bentuk karya gitu, nggak ada berapa lamanya lagi kopiannya sudah beredar di masyarakat gitu. Jadi memang persaingan memang sangat ketat sekali gitu, nggak ada berapa lama lagi menjamur di mana-mana. Jadi kita kadang-kadang mesti dituntut lagi berkreasi lagi. Nah, kemudian kalau tantangan yang lain bagi saya, terutama nih kalau untuk pengembangan kain khas Bali gitu ya. Kalau ketika saya misalnya didaulat untuk mengisi acara fashion show atau segala macam, kita membuat koleksi gitu, itu dengan harga kain tenun Bali itu akan agak sedikit lebih mahal gitu loh Mbak. Karena kalau kita kan kalau untuk fashion show buat koleksi itu kita pasti bermain-main. Jadi lain kalau memang kalau selama ini yang datang klien semuanya memang sudah membawa padanan kain Bali itu sendiri. Kalau untuk klien kan tidak ada masalah gitu. Apalagi klien-klien dari luar negeri yang memang meminta karena mereka tahu kain Bali itu luar biasa indahnya. Tenun khas Bali itu. Jadi mereka sendiri untuk minta gitu sama kita untuk padanan kebaya. Tapi ketika kita membuat koleksi dan kita harus bermain misalnya ada sekitar 12 sampai 24 koleksi gitu kan sekali fashion show, itu biayanya agak sedikit besar gitu. Kalau yang bermasalah adalah modalnya. Modalnya itu Mbak. Makanya pengen minta ke Bapak Wali bisa disupport gitu. Ibu Sinta Krisna ini dari Denpasar. Langsung dijawab deh Pak, emang modal belum dilakukan? Jadi begini aja, kalau itu seperti saya katakan tadi ya, kalau memang istilahnya, kalau saya rasa dalam perizinan itu saya rasa nggak ada sulitnya lagi ya, itu sudah bisa diakses. Tapi kalau memang usahanya agak besar ya, itu pasti mereka sudah punya banker sendiri. Tapi yang kecil ini, kalau mau jadi besar dengan melakukan izin usaha mikro kecil dan mendapatkan akses KUR yang 25 juta ya, itu pertama 25 juta. Tapi kalau dia bisa mengembang, dia bisa, ini bank yang punya urusan, saya dengar sih dari bank ya. Ya. Ini bisa saya tambah Pak, bisa menjadi 100, bahkan bisa menjadi miliaran. Jadi kesempatan itu sebetulnya ada. Terbuka.
Tinggal Ini bagaimana kembali kita kepada aktif mindset ya. dan mentality. Oke. Nah di sana. Jadi kalau kita sebenarnya kayak infrastruktur ini kita sudah siapkan semua kok. Ada co-working space seperti BCIC, ya seperti ada rumah kemasan, ada rumah belanja segala macam itu sudah ada. Nah ini artinya kita permudah semua. Artinya tinggal istilahnya pintar-pintarnya daripada ini ya pengusaha-pengusaha muda ini untuk manfaatkan. Ini dari fashion juga kan udah kemana-mana ya, udah ke Hong Kong Fashion Week. Saya rasa udah mereka udah sangat tenar. Endek itu sudah kemana-mana dan Songket udah kemana-mana. Baik, itu untuk Kota Denpasar ya. Iya. Saya penasaran di Bangli seperti apa sih tantangan dan permasalahannya. Mengingat Pak Komeng ini bukan pemain lokal lagi, juga sudah nasional, internasional sudah belum sih? Kalau kemarin kebetulan kami tahun ini pernah diajak pameran ke Rusia sama Bank Indonesia. Jauh sekali. Jadi kopi Kintamani sangat laris Baik. di Rusia. Sampai duta Rusianya kemarin sempat ke Bali untuk ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Bali. Oke. Ini sangat luar biasa. Kembali lagi ke tantangan. Ada nggak sih permasalahan yang selama ini cukup pelik begitu bagi Kalau pengusaha? tantangan di kopi itu memang sangat pelik sekali. Karena kita yang pertama tantangannya dengan alam. Ketika kita berbicara di hulu, di kebun. Jadi kayak kemarin itu kita hujannya panjang. Jadi kopinya berbuahnya sedikit. Ada penurunan produksi. Padahal di satu sisi permintaan pasar meningkat. Ya. Nah, tentu ini juga harus disikapi secara bijak. Bagaimana ke depan kita akan memiliki banyak sumber air di Kintamani. Bagaimana kita menciptakan kopi tanpa musim atau paling tidak panennya lebih dari sekali. Selama ini kan di Bali cuma sekali. Sekali setahun? Sekali setahun. Tapi saya lihat, kebetulan saya dari minggu lalu trip ke Sumatera. Di sana mereka sudah bisa panen kopi 2 sampai lebih 2 kali setahun. Dalam setahun ya? Dalam setahun. Ini tentu ini adalah sebuah tantangan buat di petaninya. Yang kedua, bahwa perkembangan di perkopian, di pengolahan itu sekarang dari Kintamani sendiri, saya misalnya membuat olahan dari satu bahan baku, kita bisa menciptakan beberapa rasa dengan teknologi pengolahan yang berbeda. Ada yang namanya honey process, natural process, fully wash. Ini menciptakan cita rasa yang berbeda. Jadi petani itu dituntut kreatif untuk selalu menciptakan. Yang kedua, yang berikutnya, bahwa dulu bisnis kopi ini kan bisa kita pandang bahwa ini Kintamani. Ini kopi Kintamani. Tapi saya lihat dari beberapa tahun bahwa itu belum lengkap. Karena tuntutan pasar sekarang adalah kopi ini harus beridentitas, harus ber-KTP. Artinya itu bisa berdasarkan satu desa. Dari kawasan Kintamani ini kan banyak desa. Jadi one village, one product. Tapi saya lihat ke depan itu bukan lagi seperti itu. Bisa jadi one people, one product. One people, bukan one village lagi? Iya. Bukan Ini satu lebih desa lagi? spesifik. Karena memang tuntutan seperti itu. Kreatif. Ya, tentu dengan adanya tuntutan seperti itu, kreativitas kita dituntut dan harga yang kita dapatkan menjadi petani juga akan lebih bagus. Baik, baik. Jadi menarik ya. Jadi ternyata tantangan dan permasalahannya cukup banyak. Iya. Pelik, sangat pelik bahkan tadi Iya, disampaikan. itu baru di oleh- kebunnya. Itu baru di kebun. Oh, ada Baru di lagi. kebun. Kita Kalau lanjutkan nanti misalnya boleh ya Pak di Komang? pengolahan, Oke, misalnya. baik. Kalau di pengolahan ini kan misalnya saya setiap panen kopi itu saya ada konsep pemberdayaan ibu-ibu di daerah Kubu Tambahan di Bile. Jadi di sana kan ibu-ibunya tidak tidak bekerja. Baik. Nah, jadi saya di sana membuat namanya rumah sortir untuk sortasi, nyortir kopi. Pemilihan ya? Pemilihan. Jadi saya di Baik. sana dari 3 tahun mengajarkan ibu-ibu bagaimana caranya menyortir kopi yang bagus dengan yang tidak. Baik. Nah, dan mereka bisa bekerja itu pada waktu. Tadi sebutkan permasalahan yang utama tadi di perkebunan ya. Kemudian ada apa lagi masalahnya? Itu di pengolahan. Jadi kalau di pengolahan kita kan masih banyak menggunakan tenaga manusia. Tapi di sisi lain, Konvensional ya? iya tradisional. Tentu hasilnya juga belum sempurna karena banyak tantangan, pemberdayaan juga sangat lama. Nah, dengan tuntutan pasar sekarang, mau tidak mau pendekatan teknologi itu sangat penting. Sehingga nanti untuk manusia karena dengan di samping juga harganya tinggi, itu bisa menjadi sebuah solusi lah bagi pengusaha ke depan. Jadi yang bermasalah atau terkendala itu juga adalah teknologi ya? Teknologi, ya. Masih belum masuk di Kintamani? Kalau di teknologi sih sebetulnya sudah, tapi kita kan menuntut teknologi yang lebih tinggi lagi. Baik. Selain teknologi apa lagi? Yang terakhir itu tentu adalah pasar. Bermasalah dengan pasar? Pasar, iya. Walaupun kopi Kintamani sudah mendunia, artinya mendunia,
Tapi satu sisi kan kita memiliki pariwisata yang sangat maju di Bali. Nah, alangkah indahnya jika kopi ini itu bisa menjadi welcome drinknya lah hotel-hotel, restoran yang ada di Bali. Karena ini memang kopinya ini memang enak. Dan kopi kita kan memang kopi yang pertama kali mendapatkan pengakuan indikasi geografis dari pemerintah. Jadi potensinya sebetulnya ada ya? Iya, potensinya sangat luar biasa. Hanya saja tetap masih terkendala di Iya, masalah jadi pasar. kalau Baik. seperti tadi harapan kami bagaimana ke depan di Bali itu ada sinergisitas antara petani dengan hotel. Baik. Atau misalnya hotel memiliki beberapa binaan petani sehingga petani benar-benar sejahtera. Baik, baik. Itu kalau saya kumpulkan lagi tadi permasalahan-permasalahannya berkaitan dengan hak cipta karena gampang sekali dicontoh oleh orang lain, kemudian juga teknologi dan yang terakhir tadi masalah pasar. Saya mau tanya ke Pak Remantra deh sebagai orang dari pemerintahan gitu Pak. Sebetulnya bagaimana sih cara kita mampu menghadapi, bertahan dalam era ekonomi kreatif ini? Kuncinya satu ya. Jadi buka mata sama buka pikiran. Misalnya juga harus ada punya wawasan dia. Jadi jangan segan-segan juga untuk bisa melihat hal-hal yang sedang berkembang, ya, apalagi sejenis produk yang harus kita harus kita pikirkan itu, sehingga inovasi-inovasi atau ide-ide itu akan timbul terus dia. Nah ini kreativitas itu artinya sustainable ya, keberlangsungannya itu apabila kita terus melakukan inovasi dan membuat suatu hal ide-ide yang baru terhadap produk itu. Oke. Nah itu akan pasti berkelanjutan. Harus terbuka pikirannya, buka mata, buka telinga. Jadi artinya kita harus banyak lihat wawasan, kita harus harus buka mata sama pikiran di sana ya. Jadi kita bisa akan sekarang lebih mudah ya. Sekarang udah ada internet ya, udah ada internet dan saya yakin sekarang akan tingkat kreativitas orang atau inovasi orang itu akan jauh lebih cepat ya. Karena kami melihat di sini tingkat orang bepergian atau traveling itu sangat tinggi sekarang. Sangat tinggi. Kayak kopi umpama. Itu jadi peluang juga ya? Mungkin dia bisa main ke mana ya? Mungkin dia bisa main ke wisata ke Thailand mungkin atau di dalam negeri di mana kok bisa kok ada kopi yang seperti begini nih. Nah, kok kita nggak bisa nih ya? Kok kemasannya kayak begini nih istilahnya. Nah, ini harus sudah artinya matanya harus sudah dibuka ya. Sama pikirannya juga harus mulai kerja di sana. Saya mau nanya sedikit dong Pak soal komentar Bapak soal hak cipta. Ini juga jadi masalah ya bagi. Betul. Hak cipta ini saya rasa di seluruh dunia akan menjadi satu permasalahan. Meskipun itu sudah ada haki ya. Jadi hak cipta yang sudah dilindungi ya. Tapi kayaknya untuk pengawasan dan segala macam memang sulit. Karena hal yang paling mudah ditiru ya seperti model pakaian atau semua musik itu rekaman-rekaman itu ya. Itu sangat mudah sekali ya, mudah sekali. Dan juga kadang-kadang memang selain itu ada rasa ada rasa empati juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang apa yang kita ciptakan itu tahu-taunya bisa berdampak kepada orang banyak, menghidupkan orang banyak. Kayak hasil kriya umpama ya, hasil pahatan untuk souvenir atau apa segala macam. Kalau itu di hak patennya kasihan juga yang lainnya. Padahal dia merupakan suatu mata pencarian dan penghidupan. Nah, ya. Betul. Tapi ngomongin soal sosial tadi Pak, saya tiba-tiba teringat begitu bahwa di Denpasar sendiri ekonomi kreatifnya tidak hanya berfokus pada bisnis ya. Beberapa juga ada yang sosial. Ada juga nggak sih Pak di Denpasar? Maksudnya sosial? Kepada masyarakat, artinya berdampak kepada masyarakat. Oh ya, jadi begini, kalau kita lihat tadi seperti tadi itu ya, ada pembinaan dari perusahaan kepada sebenarnya itu mudah artinya begini, mudah aturannya, tinggal pelaksanaannya yang memang harus serius. Itu undang-undang untuk CSR itu sudah ada ya, Company Social Responsibility. Aturannya sudah ada sebenarnya. Undang-undangnya sudah jelas di sana ya, undang-undangnya sudah jelas ya. Tinggal bagaimana kita mempertemukan mereka satu sama lain. Dan polanya juga harus benar ya, dalam hal ini bukan dalam artian kita ini dibantu dong, tapi bantu itu seperti apa, prosesnya juga mereka harus tahu ya, mungkin dari proses awal sampai proses penggunaan. Nah ini juga memang harus perlu di sini bukan social partnership ya. Betul. Jadi ada suatu usaha-usaha ya di sini untuk membangun komunitas dan juga untuk meningkatkan komunitas. Ya, itu jadi tidak melulu soal uang ya Pak ya? Ya nggak melulu, karena itu memang sudah CSR itu bukan bantuan loh ya, bukan charity itu.
Itu kewajiban. Itu kewajiban siapapun. Baik untuk pengembangan budaya, mau baik untuk pengembangan entrepreneur atau siapa. Tapi tergantung gimana kita caranya meng-create sekarang. Baik. Ini kan GSR, DBI sama. Baik. Nah, ini menarik Pak karena tadi bagaimana cara supaya kita mampu bertahan begitu menghadapi ekonomi kreatif, buka mata buka telinga. Salah satu yang tadi Pak Remanto bilang. Kalau dari pengusahanya sendiri, mereka kan bergerut langsung ya Pak ya. Apa sih cara handalnya atau resep handalnya untuk mungkin pemirsa Kompas TV pemirsa yang ingin tahu begitu soal ekonomi kreatif? Mungkin boleh ke Mbak Sinta Krisna dulu. Saya dulu, oke. Kalau menurut saya satu-satunya jalan untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat ini kita memang harus kreatif dan inovatif. Memang itu benar sekali apa yang tadi Bapak Wali Kota sampaikan bahwa kita harus buka mata, buka pikiran dan menambah wawasan, banyak belajar gitu ya. Kreatif terhadap satu produk itu seperti saya kemarin kebetulan saya juga diajak kerjasama dengan pemerintahan India, Duta Besar India, itu saya didaulat untuk membuat baju gitu ya, kebaya karena dia sangat suka kebaya Bali itu dikombinasikan dengan kain tenun, tapi kita ubah transformnya dalam bentuk baju India. Jadi merambah pasar. Jadi saya buat sari dari kain tenun, udah gitu dalamannya kebaya. So we can wear kebaya everywhere gitu. Jadi kita dengan bangga itu present itu, dan saya untuk itu saya presenting di Indonesian Fashion Week kemarin di Jakarta. Kemudian saya juga diajak oleh pemerintah India ke Makassar Aid Festival. Jadi saya mewakili dia di itu present baju kebaya dan kain tenun khas Bali tapi dalam bentuk lehenga, dalam bentuk sari, dan pemerintah India juga membantu pemasarannya di luar. Jadi yang model seperti itu ya, kita bawa kebaya tidak hanya digunakan di daerah Bali ketika acara pernikahan atau acara kegiatan keagamaan, budaya, tapi bisa juga dipakai untuk acara misalnya seperti acara internasional, event internasional. Saya pakai padu-padankan dengan gaun, jadi kebaya itu bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Harus out of the box berarti ya, ya harus out of the box berpikirnya ya. Saya mau tanya Pak Komang deh. Pak Komang sendiri kan sudah lama bergelut di bisnis ekonomi kreatif ini sendiri. Apa sih yang membuat Anda akhirnya mampu bertahan? Apa sih yang harus dimiliki seseorang agar mampu bertahan di ekonomi kreatif? Kalau saya sih belajar dan belajar. Tentu dengan belajar ini kita bisa seperti tadi kita bisa melihat inovasi terbaru, dan kuncinya di sini adalah kalau saya sendiri itu yang pertama adalah customer itu adalah raja. Jadi mereka yang menuntut untuk kita berkreativitas. Karena dengan memiliki banyak customer, tentu ide-ide yang mereka datangkan juga sangat bagus untuk untuk kita create supaya kita berkreativitas lebih. Jadi banyak permintaan dari customer-customernya Pak Komang ya, terkait dengan kopi yang selalu jadi inspirasi. Kadang-kadang paling aneh apa sih? Misalnya begini, seperti tadi, misalnya kopinya misalnya dijemur di bawah, di atas itu beda rasanya. Sehingga kan karena mereka menuntut seperti itu, mau tidak mau kan kita lakukan. Jadi setiap panen, jadinya saya selalu bikin 3 atau 4 experience atau cara baru untuk cara menjemur kopi. Baik, itu ya menarik sekali. Jadi klien atau dari pembeli itu ternyata juga bisa mendatangkan ide-ide baru. Saya mau tanya bagaimana ke depannya pemerintah Kota Denpasar terkait dengan ekonomi kreatif dan rencana 2 pengusaha muda ini ke depan terkait dengan ekonomi kreatif juga, tentunya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. The Fame Skin and Beauty Care. Solusi Anda untuk kulit cantik dan sehat. Kami menyediakan berbagai macam treatment dengan harga terjangkau dan didukung peralatan canggih dan dokter yang kompeten. Mulai dari whitening acne and flake treatment, berbagai jenis laser, dan perawatan ala artis Korea untuk meniruskan wajah dan memancungkan hidung. Enak banget abis perawatan di The Fame dari Dr. Resti, yang pastinya pemirsa Studio JTV yang pengen perawatan kayak saya, silakan ke The Fame. Bye-bye. Jadi, ayo tampil cantik layaknya artis Korea di The Fame Skin and Beauty Care. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh.
Hobi aku jalan-jalan dan aku orangnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku? Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir perjumpaan kita membahas soal pengembangan ekonomi kreatif di Bali. Saya mau tanya kepada ketiga narasumber ini, bagaimana rencana mereka ke depan terhadap ekonomi kreatif biar masing-masing. Kalau ke Pak Remantre soal pemerintah, ada program-program khusus lagi tidak sih yang akan dibangun? Silakan Pak Remantre. Ya, kita bangun Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar, kita sudah bangun itu. Artinya untuk lebih menguatkan dan juga mengembangkan ekonomi-ekonomi kreatif yang ada di Kota Denpasar, termasuk memetakan komunitasnya. Satu, dengan jalan mendorong secara swadaya masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat untuk membuat seperti coworking space. Jadi di mana mereka tempat bekerja sama ya untuk menciptakan suatu hal yang kreatif, dan maker space di sini. Jadi apa namanya, kreatif dengan menggunakan peralatan semuanya kayak BLK begitu ya. Ya, dan ini harus kita dorong di sana. Dan termasuk ya creative hub ya untuk masalah event atau istilahnya menggelar pertunjukan, pergelaran. Jadi ini harus kita tumbuh kembangkan di Kota Denpasar meskipun sudah ada. Nah, jadi kalau sanggar-sanggar tari pun itu sudah bisa termasuk di sana, kita kategorikan sebagai creative hub ya. Ini di Denpasar sampai saat ini sudah hampir 200-an, sudah terus berkembang. Baik. Ya, seperti Penggamen Mercy juga ada ya, terus Rumah Sanur juga yang tradisional ada, yang modern juga ada, yang modern juga ada mereka ya. Ini harus berkembang terus. Dan kalau ini sudah berkembang, jadi mereka ada suatu tempat untuk mencari inspirasi atau menciptakan sesuatu yang kreatif di sana. Ada nggak sih Pak sektor khusus yang ingin Bapak kembangkan di ekonomi kreatif ini? Ya, sektor khusus sekarang yang sedang sebenarnya pertama itu enggak ya, sepertinya enggak sudah jadi, masalahnya sudah jadi. Enggak Patra itu sudah jadi dia. Artinya sudah publish dan sudah terjual dengan baik ya. Sekarang ini ada yang kita konsentrasikan itu di digital itu yang berbasis budaya, seperti tantra book itu ya. Kalau kita lihat di Instagram itu ada tantra book ya. Mereka itu mengangkat cerita daripada calon arang. Calon arang itu buku ya. Ya buku cerita dia buat di dalam satu elektronik itu sudah di Eropa juga sudah mulai terkenal sekali, dan industri juga sudah mulai jalan ya. Dan ini juga ada coworking space yang untuk aplikasi segala macam itu, dan animasi. Ya, kita sekarang kita dorong karena kita sudah punya coworking space seperti yang dimiliki dengan Departemen Perindustrian di BCIC sudah ada, di beberapa tempat juga sudah ada, sekolah-sekolahnya juga sudah ada ya. Dan mungkin terakhir ini kita akan kerjasama dengan Wali Kota Perth untuk pertukaran startup ya, startup untuk masalah coworking space, untuk masalah maker space. Sangat teknologi ya. Jadi ada teknologinya, ada krianya di sana. Baik. Itu dari Kota Denpasar. Kalau dari Bangli, dari Kopi, mungkin dari Pak Komang, apa nih ke depannya inovasi-inovasinya? Jadi inovasinya yang ke depan tentu yang seperti tadi, saya mau mencoba membuat perkebunan kopi organik yang panennya lebih dari 1 kali setahun. Tentu ini akan saya harapkan menjadi sebuah tempat edukasi perkopian ke depan di Kintamani. Baik, gitu ya. Di samping itu kebetulan tahun ini kami juga membangun rumah bawang Kintamani. Melebarkan sayap nih. Iya, karena di sana kan memang potensi bawang luar biasa. Selama ini kan harganya naik turun, itu kurang bagus lah buat kami di tingkat petani, sehingga mau tidak mau dari hulu sampai hilir tetap kami kami coba untuk create.
Jadi sesuatu yang spesial dengan bawang. Iya, mudah-mudahan bawang ini akan menjadi ikon baru atau menjadi oleh-oleh khas Kintamani ke depan. Baik, Mbak Sinta, proyek ke depannya apa nih? Proyek ke depan saya sekarang lagi mulai untuk ini apa namanya mengembangkan lini. Kalau kemarin kan kebaya itu kutur, jadi lebih ke acara-acara besar seperti wedding dan sebagainya macamnya. Kalau sekarang saya lagi pengen buat ready to wear. Ready to wear saya coba berusaha menjawab kebutuhan para fashionista. Jadi bukan saya biasanya desainer itu idealis ya Mbak ya, kita creating apa yang kita mau gitu tanpa melihat kebutuhan. Jadi saya ingin menjawab kebutuhan mereka untuk tampil modis, stylish dan trendy dengan menggunakan kain tenun ikat dalam kesehariannya mereka biar tidak terkesan terlalu formal. Nah, itu PR saya ke depan. Saya ingin membuat ready to wear, casual ya. Casual yang lebih casual sehari-hari. Mungkin bisa meraup margin yang lebih besar ya. Tentunya dengan budaya itu tadi ya, kearifan lokalnya masih kearifan lokalnya masih ada. Dan kemudian kalau untuk di kancah internasional saya masih pengen memperkenalkan kebaya dan kain tenun ini dalam bentuk transform in semua baju-baju khas dari negara itu. Baik. Itu menarik ya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Saya mau balik lagi ke Pak Komang dong, ngomongin soal harapan. Karena ini udah menit-menit terakhir. Harapannya Pak Komang soal ekonomi kreatif di Bangli mungkin atau di Bali khususnya umumnya? Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang lahir menjadi entrepreneur khususnya dari kalangan petani. Sehingga ke depan Bali ini akan menjadi benar-benar menginternasional ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang lahir dari anak petani, bukan hanya lahirnya dari anak pengusaha atau dari kalangan perkotaan. Kota ya, baik. Itu jadi harapannya yang anak desa, banyak petani-petani keren yang muncul dan bisa ke internasional itu ya. Pak Remantra, harapannya Pak? Oh ya, harapannya ini harus anak muda lebih kreatif. Kita udah siapkan tempat Yorpark di Lumintang sekarang Yorpark, ya. oke. Ya, di Lumintang ya. Jadi ada 3 tempat di sana, ada tempat mereka display untuk ada new product, mungkin ada produk baru segala macam ya. Silakan. Terus ada yang apa namanya? Ada yang berkreasi di dalam event ya, untuk mengisi event itu ada. Dan yang terakhir nanti bulan Desember sudah jadi di sana untuk amphitheaternya. Jadi bisa untuk film-film mereka bisa diputar di sana. Jadi itu artinya untuk memajang ini juga, memajang foto-foto dan segala macam ya. Bisa juga di sana. Bisa juga. Itu mungkin dari Kintamani bisa bergabung dengan Mas Bro di sana ada kopi apa silakan. Sekarang dalam 3 bulan ke depan mereka sedang uji coba. Karena kita baru launching kemarin Yorpark ini. Jadi memang kita pancing seperti itu supaya anak muda ini memang betul-betul tertarik mereka ya. Tertarik untuk menjadi entrepreneur dan kreatif, menumbuhkan ekonomi kreatif. Silakan dipakai aja. Dan bisa berkembang bukan Ya, hanya di Bali. berkembang harus. Bukan hanya di Bali tapi juga di mana-mana. Internasional. Ya, sampai akhirat lah nanti. Kejauhan Pak, akhirat mah. Mbak Sinta, kita nggak usah jauh-jauh ke akhirat. Harapannya apa nih? Harapannya ya semoga karya-karya saya bisa diterima dan inovasi-inovasinya bisa menimbulkan ide di generasi muda untuk memotivasi mereka juga ya banyak untuk membuat karya-karya yang sama. Dan saya harap sih dunia fashion semakin bergejolak gitu. Mudah-mudahan ya harapan ketiga narasumber ini bisa terwujud menjadi nyata dan Anda yang menyaksikan juga bisa terinspirasi dengan informasi yang mereka sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Remantra, Mbak Sinta Krisna, Pak Komang juga untuk informasi dan waktunya kepada kita kali ini. Dan pemirsa, seperti apa yang mereka sampaikan tadi, ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu tumpuan bagi Indonesia. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah sangat mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Jangan lagi kita bergantung pada yang lain, khususnya kalau di Bali pariwisata begitu, kita harus buka mata dan buka telinga seperti Pak Remantra tadi sampaikan untuk bergantung pada ekonomi kreatif. Dan ternyata ekonomi kreatif bukan hanya bisa menghidupi Anda saja, tapi juga Indonesia, membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional. Sekali lagi, mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi Anda. Sayangnya harus saya tutup dan kita harus berpisah kali ini. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak Komang.